your fam, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Halo kawan-kawan, teman-teman, saya Yodara Anggawa di channel Inspirasi Kebaikan Start Your Journey 369. Salam kebaikan untuk semuanya dan semoga kebaikan datang dari segala arah. Amin. Hari ini kita ketemu dengan sahabat kecil saya, 2 orang sekaligus ya. Mereka kebetulan juga bersahabat dari kecil. Kami bersahabat, rata-rata bersahabat waktu SD dan ketemu sekarang lagi. Mereka ini intens bersahabat ya. Ada banyak yang membuat mereka bisa bersahabat sampai hari ini. Ternyata di kemudian hari saya baru tahu bahwa mereka punya latar belakang sebab akibat yang serupa ternyata ya. Nanti kita gali lagi dalam talk ini. Buat teman-teman diingatin selamat datang di channel ini dan coba tonton video ini sampai dengan habis agar bisa mendapatkan insight ataupun mindfulness value yang barangkali adik-adik atau generasi muda atau anak-anak ke depan dibutuhkan ya. Tema saat ini adalah soal cinta dan perkawinan yang bisa kita tinjau dari sisi mindfulness gitu ya. Mindfulness cinta dan perkawinan campuran, barangkali seperti itu ya. Saya perkenalkan dulu, yang pertama namanya siapa namanya? Saya manggilnya Mbak Atik, namanya Atik Ratnawati, dan satu lagi teman saya namanya Nyoman Wirate, saya manggilnya biasa Nyoman ya. Keduanya tinggal di Denpasar, Bali hari ini. Boleh perkenalkan masing-masing. Ayo Nyoman sama Mbak Atik. Ya, terima kasih. Om Swastiastu, nama saya Nyoman Wirate, tinggal di Denpasar. Hari ini saya diajak berkolaborasi dengan Master Rai nih. Nanti apa yang dibicarakan saya juga belum ada bayangan nih tentang perkawinan silang maksudnya gitu ya. Oke, saya menunggu apa yang akan dibahas. Mungkin saya lanjutkan ke Mbak Atiknya dulu. Ya. Mbak Atik, silakan. Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Saya Atik Ratna. Saya ikut join aja. Ya, Itu ya. aja. Oke. Jadi kita dengar ya, perkawinan campuran itu terjadi karena ternyata cinta, apalagi cinta kasih, cinta asmara juga nggak mengenal agama, suku, teritori, adat dan seterusnya ya. Kebetulan saya Beli Nyoman Wirate ini aktif di dunia pariwisata di Bali, dan Mbak Atik kebetulan dari keluarga usaha ya, pengusaha. Mulai dari kecil saya tahu dulu orang tuanya juga punya usaha di waktu kami kecil gitu ya, di Gilimanuk, Bali. Nah, barangkali Beli Nyoman dulu kasih pendapat. Apa pendapatnya soal terjadinya apalagi di Bali ya, perkawinan campuran itu nggak bisa dihindarin. Banyak orang kerama Bali ya, orang Bali baik sukunya Bali maupun suku luar Bali yang menetap di Bali akhirnya menikah dengan orang asing kah, dengan suku yang lain kah, dan seterusnya. Barangkali Beli Nyoman dulu kasih pendapat, barangkali overview something gitu. Oh ya, terima kasih. Memang benar apa yang diutarakan oleh Pak Rai. Jadi perkawinan di Bali banyak terjadi antar negara, perkawinan kewarganegaraan yang berbeda. Juga karena Bali merupakan salah satu sumber ekonomi di bidang pariwisata yang cukup maju. Jadi banyak pendatang yang datang dari luar Bali, menetap di Bali. Dan juga orang-orang Bali yang memang mayoritas orang Bali melakukan perkawinan silang dengan beda suku dan beda agama. Hal itu juga terjadi pada saya. Kebetulan istri saya dengan latar belakang suku Jawa, beragama Islam. Kemudian kami melakukan pernikahan sekitar tahun 94. Syukur kami bisa menjalani dengan baik karena ada
tingkat kesadaran yang tinggi dari perbedaan karakter, terutama dalam hal beradaptasi. Ini yang paling penting, yang menjadi sumber permasalahan perkawinan itu kandas di tengah perjalanan, biasanya karena kurangnya pengertian adaptasi masing-masing pihak. Dan itu sempat juga terjadi pada teman saya yang kebetulan warga negara Indonesia dari suku Cina, kemudian kawin dengan orang Belanda. Pada awalnya mereka sangat rukun, dikaruniai oleh 2 anak, kemudian mereka membuka usaha rencar. Nah, dalam perjalanan pernikahan mereka banyak terjadi percekcokan sampai berakhir ke pengadilan karena merebut status daripada anak dan usaha rencar tersebut yang ada di Sanur. Kemudian cerita sukses perkawinan silang yang terjadi di antara 2 warga negara yang berbeda juga terjadi di teman saya yang kebetulan asalnya dari Kelungkung, teman sekolah, tapi sampai sekarang mereka masih rukun-rukun saja. Jadi sempat saya tanya apa sih resepnya untuk bisa menjalin komunikasi seperti sekarang, juga membuka usaha yang sama di bidang perhotelan. Mereka sangat rukun. Jadi saya hampir semua yang saya tanyakan kuncinya adaptasi daripada perbedaan kultur dan kebiasaan masing-masing pasangan. Itu yang saya bisa tarik garis besar mengenai mengapa perkawinan antar agama maupun antar negara bisa berjalan dengan baik, bisa terjadi perceraian karena faktor dominan itu, adaptasi tersebut. Seperti itu. Keren. Jadi narasinya Beli Nyoman keren ya. Jadi ini kebetulan saya juga sendiri ya, tapi hari ini kita eksplor teman-teman dulu ya. Jadi indahnya perkawinan itu pasti dasarnya cinta ya. Ya, jadi cinta itu ternyata nggak mengenal latar belakang, kira-kira seperti itu ya. Sama dengan di yang banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, sebelum ke Mbak Ati, barangkali kan ini perkawinan itu belief system ya. Sebelumnya membawa latar belakang belief system, jadi spiritualnya beda, namanya beda. Betul. Keseharian. Betul sekali. Banyak sekali perbedaannya. Kalau Pak Adi W. Gunawan itu bilang di Quantum Transformation Life itu ada 8 hal yang harus difokuskan. Nah, sementara kita nggak sedang membahas itu, apalagi dari sisi hukum perbedaan perkawinan campuran itu. Kita hari ini membahas dari sisi mindfulness-nya, compassion, kasih sayang, dan cinta kasih gitu. Menurut Nyoman, apa yang paling terasa, yang bisa dirasakan, apalagi Beli Nyoman ini dilahirkan juga dari orang tua yang antar suku ya, kalau nggak salah seperti itu. Betul sekali. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, memang faktor yang sangat mendominasi adalah adaptasi, saling pengertian, dan juga itu mungkin menjadi contoh bagi saya sendiri yang menjalankan pernikahan dari 2 suku yang berbeda dan agama. Orang tua saya dulu juga perkawinan dari suku Tionghoa dengan orang Bali. Pada awalnya memang saya sendiri dengan kepala mata sendiri melihat banyak terjadi perselisihan di antara keluarga besar karena faktor budaya, terutama kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya banyak bertentangan, yang mana pada umumnya dalam kegiatan beradat di Bali ternyata banyak terjadi perselisihan dengan warga yang tidak seimam ataupun tidak satu suku. Contohnya dari keluarga orang tua saya. Jadi maaf saya sedikit menjelaskan keburukan, mungkin ini bisa dipakai sebagai pelajaran kepada orang-orang yang mau melakukan pernikahan dengan suku yang berbeda maupun agama yang berbeda. Itu jadi kunci yang saya lihat dari perselisihan mertua bapak saya dengan orang tua saya, yaitu karena mereka tidak saling memahami apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan di rumah. Orang tua saya yang lekat dengan kebiasaan di desa, dengan segala latar belakang yang mempengaruhi hidup bapak saya sebagai manusia Bali, kemudian bertemu dengan orang Cina dengan latar belakang yang berbeda,
itu menciptakan permusuhan hampir puluhan tahun itu. Itu yang menjadi pelajaran buat saya bahwa ternyata hal-hal seperti ini kalau tidak kuat landasan fondasi yang kita buat untuk melangkah lebih lanjut, lebih serius ke jenjang perkawinan, lebih baik perkawinan itu dibatalkan. Walaupun hanya sekedar, jadi cinta tidak cukup saya lihat di sini. Jadi ada pengorbanan yang kuat dari masing-masing pihak untuk melanjutkan perkawinan, karena perkawinan ini bukan untuk keluarga mereka, tapi buat mereka berdua. Itu yang saya lihat dari kehidupan orang tua saya ini. Jadi mereka pergi meninggalkan orang tuanya masing-masing ke Gilimanuk, salah satunya karena memang faktornya semua serba keberuntungan. Kalau masih tinggal di kampung mungkin akan terjadi keributan terus-menerus. Lama-lama bisa terkikis cinta mereka dan lain sebagainya, mungkin akan bisa berakhir ke perceraian. Syukurlah ada intervensi dari pemerintah. Mereka pindah. Mereka jauh dari rumor mengenai gosip kedua orang tua saya. Jadi selama tinggal di Gilimanuk, mereka tenang dan nyaman. Karena tidak mendengar lagi, tidak ada saling mempengaruhi kedua belah pihak. Itu yang saya rasakan mungkin bisa menjadikan pelajaran. Ternyata di kemudian hari saya melakukan hal yang sama juga, perkawinan antar suku dan antar agama. Nah, itu sebagai pelajaran. Kenapa mungkin salah satu boleh saya bisa banggakan perkawinan saya dengan 3 anak cukup bahagia seperti itu. Oke, thank you Beli Nyoman ya, itu keren. Cerita kisah yang Beli Nyoman alamin ya. Saya bisa rasakan energi, vibrasi dan frekuensi karena saya juga punya keluarga serupa dan ayah saya juga mengalami hal yang serupa. Jadi saya orang Bali, saya punya adik dari ibu orang Jawa, satu ayah, jadi kebetulan haji juga sekarang. Jadi kalau saya bilang kalau in my opinion, jadi energi, vibrasi, dan frekuensi indah mindfulness itu justru kita rasakan kalau kita ngalamin cerita seperti itu. Iya, benar-benar. Oke, sekarang ini kebetulan bulan Ramadan, ini Mbak Ati ya. Mbak Ati ini saya juga kenal teman SD ya. Dari kecil, dari dunia usaha, orang tuanya dunia usaha. Kalau nggak salah, perkawinannya juga beda suku, orang tuanya walaupun seiman gitu. Nah, kemudian Mbak Ati ngalamin karena di dunia usaha kan ketemunya biasanya dunia usaha lagi. Nah, boleh cerita Mbak Ati sisi mindfulness apa barangkali yang Mbak Ati alamin yang bisa di-sharing sehingga buat adik-adik generasi muda kita ke depan, jikalau mengalami cerita serupa dengan apa yang kita alami, ambil sisi baiknya lebih banyak. Monggo. Ya, terima kasih. Ini dari sisi apanya dulu nih? Keharmonisan dalam rumah tangga maksudnya? Ya, artinya Mbak Ati kan sudah ngalamin ya. Kebetulan Mbak Ati ini suaminya orang Tionghoa juga gitu, Chinese Bali gitu ya. Iya betul. Nah, ya, betul. Diceritakan aja, silahkan. Iya. Pada awalnya itu hubungan saya dengan suami ini udah 4 tahun ya kita menjalani putus nyambung. Tapi maksudnya putus tapi nggak ke orang lain lagi. Putus tapi dia dulu gitu. Karena orang tua kan ini beda agama, pertama begitu. Itu sebelum ketemu orangnya, sebelum ketemu suami saya waktu itu. Jadi belum lihat orangnya, orang tua sudah bilang, oh nggak boleh. Gitu. Tapi ternyata setelah ketemu, itu orang tua saya malah kayak apa ya, welcome sama suami saya tuh. Kebetulan orangnya kan baik ya, orangnya sopan, ramah, dan memang nggak ada manipulatif sih. Dia emang dari keluarga yang sederhana. Jadi biasanya saya yang agak-agak sombong gitu, yang agak keras gitu. Kalau sama suami saya tuh orangnya sabar banget. Nah itu langsung nggak tahu pada pandangan pertama orang tua saya baik bapak dan ibu itu langsung suka gitu. Langsung dia bilang pertama menentang, tapi begitu ketemu orangnya dia bilang apapun agamanya, yang penting itu pribadinya. Semua agama baik. Orang tua saya malah bilang begitu.
Wah, Itu saya, waduh, ini gimana? Pertama saya mikirnya begini, seuzon dulu nih, eh, negatif thinking pertama sama orang tua, karena saya udah ketuaan ya ceritanya nih. Saya kan menikahnya udah di umur agak tua nih gitu. Takut anaknya nggak laku atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Gitu. Karena saya udah dilangkahin 3 adik saya. Adik-adik saya tuh udah menikah duluan gitu. ya, Jadi ya. mungkin mereka kasihan atau bagaimana. Saya waktu itu kan kerja gitu. Kerja bantu orang tua juga. Karena pada saat itu, tahun berapa ya, saya tamat SMA itu, orang tua saya lagi jatuh-jatuhnya, lagi pilot gitu. Bapak sakit, terus berobat sana sini, toko ditutup, nggak ada yang jaga kan anak-anak sekolah, pendapatan nggak ada, pemasukan nggak ada, tapi pengeluaran terus kan, karena obat zaman dulu, bapak itu sudah pensiun dini juga karena sakit, jadi nggak dapat pensiunan gitu. Nggak tahu ya gimana, pokoknya nggak dapat pensiunan bapak saya. Kemudian apa tuh ya, pokoknya intinya seperti itu. Saya ke Denpasar, tamat SMA, saya pengennya kuliah gitu sambil kerja. Nah, dapat kerja cuman jadi apa ya, kayak di toko gitu, di dep store waktu itu. Oke lah, gajinya nggak seberapa, tapi saya giat sekali. Saya mau disuruh diperbantukan di, kebetulan saya kan suka nyanyi tuh, diperbantukan di studionya, studio musiknya. Jadi kalau di Deptor itu kan kita putar lagu, zaman dulu kan nggak kayak sekarang digital bisa nyambung lagunya. Kalau dulu kan kaset diganti gitu kan. Nah itu saya jaga di studio sambil ya belajar bahasa Inggris. Saya welcome to ini sama apa tuh customer gitu. Ada skripnya sih. Jadi saya tinggal baca aja gitu. Nah setelah itu saya berusaha untuk kuliah, tapi ternyata nggak selesai karena terbentur sama waktu pekerjaan. Jadi saya pilih bekerja karena udah dapat uang. Kalau kuliah ya kan nggak mungkin ada yang membiayai gitu. Nah akhirnya setelah itu saya ketemu jodoh sama suami saya ini di tempat kerja. Makanya saya ceritakan dulu tempat kerja waktu itu. Nah sebetulnya saya nggak tertarik sama sekali ya waktu itu. Saya agak cuek ya. Terus kebetulan teman-teman yang menjodohkan gitu. Wah ini bagus nih, si Atik cerewet, si suami saya itu orangnya pendiam. Jadi kita tuh dipasang-pasangin terus, dibeliin apa namanya free pass untuk nonton bioskop, dibawa ke restoran sama teman-teman bareng-bareng. Akhirnya ya udahlah, saya lihat orangnya kok baik. Akhirnya saya suka. Nah itu terus sama orang tua direstui, alhamdulillah banget. Malah orang tua saya itu paling sayang. Saya lihat paling sayang dengan menantunya itu paling disayang suami saya. Itu menurut saya. Tapi ya memang betul. Saudara yang lain juga mengiyakan gitu. Yeah. Nah, kalau kehidupan di sehari-harinya, dia banyak mengalah. Saya pertamanya wataknya agak keras gitu. Tapi saya juga pemaaf, orangnya keras, suka marah. Tapi dia itu orangnya kalem, cool lah pokoknya. Jadi dia lebih muda umurnya, tapi dia lebih dewasa pikirannya gitu. Lebih muda 3 tahun sama saya. Tapi dia itu malah apa ya, bisa bisa apa namanya, mengimami lah gitu. Itu jadi sama anak-anak pun kita, karena suami saya kan Buddha, dia taat sekali dan nggak pernah memaksa juga. Saya harus ikut, saya juga begitu. Kita saling menghormati aja. Jadi kalau kalau ada upacara agama, saya ikut di sana, kayak perayaan Nyingbing, apa ya, ikutlah pokoknya. Nanti yang ada yang Hindu juga, saya ikut. Nanti Galungan pun dirayakannya semuanya di tempat mertua. Ya, ya. Nah, jadi kita ketemunya intens setiap hari Sabtu. Semua anak cucu berkumpul gitu. Ya. Gitu. Jadi kita kaya ya kalau ada di cerita narasinya perkawinan campuran ini. Di sisi lain kita menjadi kaya harmoni ya, kaya toleransi. Jadi indahnya juga banyak banget gitu ya. Nah,
tadi beli nyoman ini dengan Mbak Ati kan agak beda latar belakang keluarga. Biasanya perkawinan campuran ini kan apa, yang kawin baik-baik aja, keluarganya seperti beli nyoman sebut yang biasanya komentar gitu kan. Dan di beli cerita beli nyoman itu mungkin ada sisi keluarganya. Di Mbak Ati ini malah justru orang tuanya yang tadinya ini mungkin semi ilfil, belakangan begitu tahu calon mantunya orang baik ya. Orang baik, biasanya orang baik itu apalagi mindfulness kan pasti diterima oleh agama suku apapun, karena kebaikan itu sama seperti Gus Dur pernah cerita, kalau dirimu baik orang nggak nanya apa agama latar belakangmu. Kira-kira seperti itu. Mbak Ati setuju nggak itu? Oh betul, setuju banget tuh. Itu yang terpenting itu. Saya di keluarga besar itu, di keluarga suami terutama, itu ada yang Katolik, ada yang Hindu. Jadi adik suami saya itu menikah sama orang Agung, adik perempuannya jadi Hindu. Tapi nanti kalau kita itu selalu bersama-sama dan nggak pernah menyinggung masalah agama. Jadi bagusnya di situ. Walaupun menyinggung masalah agama pun kita yang ya baik-baik aja lah. Nggak yang kepo banget. Kayak pokoknya nggak ada menjelek-jelekkan. Karena saya tahu semua agama itu kan baik ya. Tergantung pribadinya pokoknya. Gitu. Oke. Ini masih ada waktunya ya. Beli nyoman barangkali mungkin cerita teman, barangkali kan beli nyoman ini aktif di dunia pariwisata ya, pergaulannya mancanegara lah yang di Bali. Barangkali ada cerita tambahan soal sisi mindfulness perkawinan campuran ya, kita lihat yang baiknya aja. Jadi kalau yang beda-beda selama yang bersangkutan yang menjalankan itu bisa mindfulness, saya rasa nggak ada masalah. Komentarnya gimana kira-kira beli nyoman? Ya, sepanjang pengamatan saya melihat perkawinan silang ini memang banyak, tidak selalu berakhir dengan bahagia, juga banyak yang kandas di tengah perjalanan karena perbedaan seperti yang saya utarakan tadi. Jadi kalau mengambil sisi baiknya juga banyak. Contoh seperti yang perkawinan silang yang ada di belakang rumah saya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran cara mendidik anak-anak mereka. Cukup berbeda caranya. Kesannya seperti kejam saya lihat dari kejauhan bagaimana dia mendidik, mendisiplinkan anak. Ini mungkin yang menjadi catatan buat keluarga muda yang mulai ke jenjang serius dalam pernikahan. Itu dalam cara mendidik anak, saya lihat memang mereka jauh lebih bagus. Kita lihat dari sisi positifnya, dari sisi buruknya juga banyak kan yang terjadi. Mendisiplinkan, karena saya bandingkan dengan apa yang saya lihat dari keponakan, dari tetangga yang mempunyai latar belakang yang sama. Mereka yang mempunyai perkawinan silang, pada umumnya anak-anak mereka cukup disiplin dalam hal keseharian. Ini saya pakai contoh dalam hal sering saya menghandle tamu keluarga yang terdiri dari anak. Begitu gampangnya orang tua mengatur mereka dalam perjalanan jauh lintas negara. Mereka mempunyai tanggung jawab masing-masing. Sangat beda jauh dengan apa yang saya lihat dalam keluarga domestik Indonesia atau Bali pada umumnya. Hanya dengan anak 2-3 ruwetnya luar biasa. Karena dari awal mereka tidak diajarkan mandiri. Itu yang saya bisa petik dari pelajaran dari mereka yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Tentu dari perkawinan silang yang lainnya juga banyak keburukan terjadi, seperti pada umumnya perkawinan-perkawinan yang mereka lakukan di sini banyak karena lebih dominasi faktor bisnis untuk melegalkan usaha-usaha mereka. Karena kalau mereka bekerja membuka usaha di Bali atau di Indonesia, pada umumnya dari segi hukum kan agak susah, sulit, dan lebih banyak dikenakan pajak yang sifatnya berbeda. Beda hal kalau mereka mengatasnamakan penduduk lokal, perkawinan bisnis istilahnya kalau di Bali, mereka akan smooth. Kemudian kalaupun terjadi perceraian, akhirnya mereka sudah benar-benar mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.
Itu juga banyak terjadi di Bali, terutama di daerah pusat pariwisata seperti daerah Sanur, Ubud, dan Kuta yang paling banyak itu. Seperti itu. Ya, unity in diversity gitu kira-kira ya. Kalau kita lihat negara Amerika, USA, nggak usah jauh, mungkin ke Singapura. Jadi negara ini dibesarkan karena keragaman. Indonesia juga kan sedang melakukan itu. Jadi suka nggak suka perkawinan campuran itu nggak terhindarkan. Cuman yang kalau baik kan menurut hukum-hukum perkawinan kan kalau bisa perkawinan seagama. Tapi namanya cinta itu kan cinta kasih awalnya, terus compassion, apalagi cinta asmara gitu, agak susah kita ceritakan. Jadi kenyataannya ya kita bertiga ini sudah halamin gitu. Nah, Mbak Ati, betul. Ditutup apa pesan baiknya buat adik-adik kita generasi ke depan, paling tidak sikap mindfulness apa yang harus dibekalin kalau mereka harus ngalamin hal-hal serupa seperti kita ini gitu, barangkali biar ada legasinya ke generasi berikutnya. Ya, kalau dari saya sendiri sih itu sebaiknya kalau perkawinan campuran itu saling menghargai, itu yang pertama ya. Saling menghargai dan menghormati. Jadi kita menghormati kebiasaan dari agama pasangan kita gitu. Dan ikut serta kalau bisa. Ikut serta. Jadi itu paling pertama itu saling menghargai dan menghormati. Gitu. Intinya ya, itu aja. Artinya menghargai itu kan berani menghargai kan berani mulai dari sikap pribadi kita dulu, kira-kira seperti itu Mbak Ati ya. Jadi bukan hanya betul, just talking gitu, bukan hanya ngomong aja gitu ya, barangkali awalnya perkawinan itu ada di tangan para pihak gitu deh, kira-kira seperti itu ya. Iya betul benar. Ya, jadi demikian teman-teman ya, adik-adik, anak-anak generasi berikutnya. Ini mindfulness challenge yang dasarnya adalah kesadaran murni. Jika ini dipahami, menghadapi tantangan, kalaupun harus alami situasi kondisi di mana perkawinan campuran itu terjadi, beda ras, beda agama, beda kewarganegaraan, bahkan beda kewarganegaraan gitu ya, beda negara gitu. Jika disikapi dengan mindfulness ya, dicari kesamaannya, pasti keindahan itu akan ketemu gitu. Keindahan itu masuk ke dalam diri. Jadi ini nilai-nilai value ini bisa kita pay it forward kan, kita getok tularkan ke teman-teman, hal-hal yang baik yang kita lihat, keindahan yang orang lain nggak lihat, kita bisa lihat. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita bisa bersilaturahmi, bisa bergabung, bisa unity dalam satu kesatuan walaupun asal kita berbeda. Barangkali ada tambahan Beli Nyoman atau Mbak Ati sebelum close? Ya, saya kira cukup dan mewakili semua apa yang diucapkan oleh Beli Rai. Mbak Ati, barangkali sisi wanitanya barangkali. Ya, kalau wanita itu kan banyak pakai perasaan ya. Nah, itu biasanya awal-awal sih kita memang kalau dalam campuran begitu melihatnya itu kok beda. Tapi lama-lama kita lihat, oh ternyata yang berbeda itu bagus juga gitu loh. Ada masukan baru jadi dalam hidup kita. Kenapa mereka caranya begini, begitu. Tapi setelah saya pikir-pikir bagus juga. Jadi saya positive thinking terus deh, pokoknya kalau sama saudara-saudara semuanya gitu. Itu aja. Ini saya tetap harmoni. Mbak Ati, terakhir ini saya highlight ya. Teman-teman mungkin lihat YouTube teman-teman kita, saudara kita orang Indonesia di Eropa yang kawin dengan orang Eropa. Jadi baiknya itu memang perkawinan campuran itu baiknya cari lelaki yang matang gitu loh. Jadi lelaki yang bisa ngomong. Ini yang ini juga, yang ini dulu yang di highlight. Kira-kira seperti itu Mbak Ati ya. Iya betul. Jadi usia itu tidak belum tentu usianya muda, tapi sikapnya dewasa gitu. Benar itu karena kesadaran jiwa itu ada levelnya Mbak. Usia muda tapi kesadaran jiwanya advance kan bisa mindfulness gitu. Atau barangkali usianya tua tapi kesadaran
jiwanya, levelnya itu basic. Nah, itu yang seringkali konflik. Ya. Barangkali kita bahas di sesi yang lain ya. Demikian teman-teman, mindfulness talk hari ini. Jadi sangat menarik ya, banyak value yang bisa kita dengarkan, yang bisa kita terapkan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan tunggu berbuat baik, berbuat mindfulness, menunggu sempurna, tapi lakukan mulai saat ini. Jadi dengan cara lakukan setiap kebaikan setiap hari. Kita latih diri kita bisa melakukan perbuatan baik, ucapan baik, tindakan baik, pikiran baik setiap hari, satu tindakan, kira-kira seperti itu. Jika teman-teman suka dengan channel seperti ini, jangan lupa dukung kami agar bisa konsisten berkarya, like, share, komen, dan subscribe ya. Thank you Mbak Ati Belinyoman ya. Mudah-mudahan berjalan misinya Mbak Ati. Selamat Ramadan, puasanya lancar. Belinyoman juga mudah-mudahan Bali pariwisatanya segera dibuka. Thank you ya teman-temanku dari Bali. Thank you.